Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Teori Akuntansi kelas 2024A akan menjelaskan materi mengenai ekuitas kekayaan. Baik, di sini ada beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Dianata Amelia dengan NIM belakang 3 NIM belakang 001, lalu ada Andriana Apriza dengan NIM 064, ada Muhammad Faisal Solahuddin dengan NIM 047, lalu ada Risa Adinda Lestari dengan NIM 111, kemudian ada Regita Indah Cahyani dengan NIM 220, dan yang terakhir ada Naisha Ivania Putri dengan NIM 292. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai paradigma antropologis atau induktif yang merupakan salah satu dari 6 paradigma dalam teori akuntansi. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu paradigma dalam konteks akuntansi. Jadi, paradigma itu sederhananya adalah cara pandang atau kerangka berpikir yang digunakan oleh para peneliti untuk memahami dan mengembangkan teori akuntansi. Berdasarkan American Accounting Association, itu mengusulkan ada 6 paradigma dalam riset akuntansi. Dan bagian yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah paradigma antropologis atau induktif. Nah, lalu apa itu paradigma antropologis atau induktif? Jadi, paradigma ini itu membangun teori akuntansi bukan dari konsep yang ideal, melainkan dari pengamatan terhadap praktik akuntansi yang sudah berjalan di dunia nyata. Nah, pendekatannya itu mirip seperti cara kerja seorang antropolog, di mana mereka itu turun ke lapangan, mengamati perilaku dan kebiasaan yang ada, baru kemudian menarik kesimpulan. Dalam akuntansi pun sama, yang diamati adalah praktik akuntansi yang berlaku dan bagaimana sikap manajemen terhadap praktik-praktik tersebut. Untuk tokoh-tokoh yang karyanya masuk dalam paradigma ini adalah Gilman, Hatfield, Icciari, Littleton, dan Patton. Nah, sekarang kita masuk ke studi dari tokoh-tokohnya. Yang pertama adalah Icciari. Menurut Icciari, perhatian utama akuntansi itu adalah bagaimana hubungan akuntabilitas antara pihak-pihak yang berkepentingan bisa berjalan dengan baik. Misalnya adalah hubungan antara manajemen dengan pemegang saham. Ukuran objektif yang digunakan adalah kinerja ekonomi perusahaan. Kemudian yang menarik dari Icciari ini adalah ia tidak hanya berbicara tentang akuntabilitas secara konsep, tetapi juga membangun model aksiomatik yang artinya adalah model yang struktur dan bisa diuji. Kemudian untuk mengevaluasi seberapa penting biaya historis dalam konteks akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah studi dari Littleton. Kalau Icciari tadi fokus ke akuntabilitas, nah kalau Littleton ini lebih fokus ke bagaimana prinsip akuntansi itu seharusnya lahir. Menurutnya, prinsip akuntansi yang baik itu harus datang dari pengamatan praktik yang sudah ada, bukan dari teori yang dibuat-buat dari atas. Kemudian Littleton juga percaya bahwa teori yang baik itu adalah lahir dari praktik dan merupakan hasil dari pengkondisian melalui praktik. Jadi semakin banyak bukti integrasi antar gagasan akuntansi yang ditemukan, maka semakin kuat juga keyakinan bahwa akuntansi bisa dibangun menjadi satu sistem penjelasan yang terkoordinasi. Selanjutnya adalah studi dari Patton. Nah, kalau Patton ini memiliki pandangan yang cukup luas tentang akuntansi. Bagi Patton, itu tidak hanya sekedar alat pencatatan transaksi saja, tetapi memainkan peran yang sangat penting dan relevan baik dalam perusahaan maupun dalam masyarakat secara umum. Patton kemudian ini membangun teori sistem akuntansi yang terdiri dari pembahasan dan juga justifikasi logis mengenai struktur akuntansi. Patton membagi berdasarkan kelas-kelas akun fundamental mulai dari kepemilikan dan kewajiban, rekening, properti dan ekuitas, jenis transaksi, akun pengeluaran, dan lain sebagainya. Jadi intinya Patton ini ingin menunjukkan bahwa akuntansi memiliki struktur yang logis dan bisa dijelaskan secara sistematis. Nah, terakhir dari pembahasan mengenai paradigma antropologis atau induktif ini lahir 4 teori besar. Yang pertama ada ekonomi informasi yang melihat akuntansi sebagai sistem penyedia informasi dalam konteks ekonomi. Kedua ada model analitis atau agensi yang membahas hubungan antara pemilik dan manajemen serta bagaimana akuntansi membantu mengelola konflik kepentingan di antara mereka. Ketiga, ada hipotesis perataan pendapatan atau manajemen laba yang menjelaskan kecenderungan manajemen dalam mengatur angka laba yang dilaporkan. Dan keempat, ada teori akuntansi positif dari Watts and Zimmerman yang berusaha menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi berdasarkan faktor-faktor ekonomi yang melatar belakanginya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan paradigma laba sebenarnya. Ini bermulai dari sekelompok akuntansi yang merasa historical cost belum mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya, dan nilai saat ini atau current price yang menunjukkan kondisi ekonomi yang sebenarnya daripada historical cost, karena keputusan ekonomi selalu melihat kondisi masa depan bukan masa lalu. Dan paradigma ini bukan melihat apa yang terjadi tapi menentukan apa yang seharusnya. Selanjutnya muncul tokoh Patton.
Ia mencoba membangun sistem informasi dengan menjelaskan struktur dasar akuntansi seperti aset dan kewajiban, modal, dan transaksi. Kemudian ia memperjelas bagian elemennya seperti pendapatan dan beban, klasifikasi akun, analisis periodik, konsep debit dan kredit, dan masih banyak elemen yang lain. Dan paradigma ini memiliki dua fokus utama seperti apa yang dikatakan oleh McNeil, yaitu yang pertama, membangun teori akuntansi secara logis, di mana tidak berdasarkan praktik, tapi berdasarkan pemikiran konseptual. Dan yang kedua ada mencari konsep laba ideal dengan tidak menggunakan historical cost, tapi menggunakan metode lain yang lebih mencerminkan realitas ekonomi. McNeil juga menambahkan bahwasanya laba harus mencerminkan perubahan kekayaan ekonomi yang sebenarnya, bukan hanya dengan menggunakan historical cost. Setelah konsepnya jelas, para peneliti itu mulai bertanya bagaimana cara mengukur laba yang sebenarnya. Maka muncul berbagai teori sebagai alternatif dari historical cost, yaitu yang pertama ada current purchasing power, yaitu menyesuaikan inflasi. Yang kedua ada replacement cost, yaitu biaya mengganti aset saat ini. Lalu yang ketiga ada metode depreciable value, yaitu menilai kerugian jika aset hilang. Lalu yang keempat ada net realizable value, yaitu nilai jual bersih. Dan yang terakhir ada present value yang sering digunakan, yaitu nilai sekarang dari arus kas masa depan. Dan semua teori dan metode ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan laba yang benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi saat ini. Setelah itu mulai berkembang ke cerita yang baru. Muncullah tokoh Chambers yang mengatakan bahwa sistem akuntansi itu harus berguna untuk pengambilan keputusan. Lalu ia menggeser fokus dari akuntansi yang awalnya harus memiliki laba ideal ke akuntansi harus memiliki kegunaan informasi. Chambers juga menekankan bahwa informasi yang baik adalah informasi yang relevan untuk keputusan. Ia menambahkan bahwasanya metode yang paling relevan adalah menggunakan current cash equivalent. Kemudian muncullah tokoh Mai yang melihat akuntansi dari sisi penggunaan. Ia berpikir bahwasanya laporan keuangan itu sebenarnya dipakai untuk apa dan untuk siapa. Output dari penelitian Mai ini, akuntansi itu dipakai oleh banyak pihak seperti informasi bagi investor, menilai investasi, pengawasan pemerintah, dan sebagai dasar pajak. Kemudian peneliti yang lain menekankan dari banyaknya metode akuntansi, manakah metode akuntansi yang paling baik. Lalu sejumlah tokoh seperti Beaver, Kennelly, dan Voss mengatakan bahwasanya metode akuntansi yang paling baik adalah yang paling bisa memprediksi kejadian ekonomi, atau yang disebut dengan predictive ability. Jadi predictive ability itu adalah kemampuan untuk memprediksi masa depan. Lalu penutupan pemikiran dari paradigma ini diakhiri dari tokoh Sterling yang mengatakan bahwa kriteria utama akuntansi itu adalah kegunaan atau usefulness, di mana akuntansi yang paling baik itu adalah memuat informasi yang paling berguna, yang sesuai dengan nilai saat ini, yang dapat memprediksi masa depan, dan dapat digunakan untuk keputusan berbagai pihak. Selanjutnya saya akan menjelaskan paradigma kegunaan keputusan atau model keputusan. Sebenarnya apa itu paradigma keputusan atau model keputusan? Jadi paradigma ini itu menyatakan bahwa tujuan informasi adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Jadi tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan. Yang artinya, fokus akuntansi itu tidak hanya sekedar mencatat, tapi juga menghasilkan informasi yang relevan, kemudian dapat dipercaya, dan membantu pengguna untuk menghasilkan keputusan ekonomi. Nah, dalam konteks ekuitas ataupun kekayaan pemilik, maka informasi tentang ekuitas itu harus berguna untuk membantu pemilik atau investor mengambil keputusan. Misalnya, mau menambah investasi atau tidak, mau menjual saham atau tidak, atau menilai kekayaan yang dimiliki oleh selanjutnya itu subject matter dan dasar pemikiran paradigma. Nah, apa sih subject matter itu? Jadi subject matter di sini adalah suatu objek yang menjadi fokus utama dalam paradigma ini. Nah, menurut Ahmed Riyadi, objek utama dalam paradigma ini itu adalah kegunaan informasi akuntansi bagi model keputusan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya, informasi akuntansi itu tidak dinilai dari benar atau tidaknya saja, tapi juga seberapa berguna informasi tersebut untuk mengambil keputusan. Nah, apabila dahulu, misal ada fokus utamanya begini, laporan keuangan itu dinilai dari apakah sudah benar, apakah sudah sesuai aturan. Tapi kalau dalam paradigma ini, itu yang ditanya itu apakah informasi ini bisa dipakai untuk mengambil keputusan, apakah membantu memilih tindakan yang lebih baik. Dan hal ini
tentu munculnya dari dasar pemikiran paradigma. Nah, paradigma ini itu muncul karena laporan keuangan digunakan untuk keputusan yang nyata, misal investasi, kredit, dan lain-lain. Nah, sehingga informasi itu harus relevan dengan jenis keputusan yaitu jenis teori. Jenis teori tersebut terdapat dua, yaitu yang pertama, teori model keputusan, kemudian kedua, teori peristiwa ekonomi. Nah, teori model keputusan ini berkaitan dengan model pengambilan keputusan bisnis seperti capital budgeting, linear programming, PERT, dan EOG. Nah, maksudnya apa? Jadi teori ini tuh berkaitan dengan bagaimana sih informasi akuntansi digunakan dalam model atau alat untuk mengambil keputusan. Jadi akuntansi kan menyediakan data, lalu data tersebut itu dipakai dalam perhitungan atau analisis keputusan. Misal capital budgeting, itu untuk menentukan apakah suatu investasi itu layak atau tidak, seperti itu. Kemudian teori peristiwa ekonomi. Teori ini tuh berkaitan dengan kejadian ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, misal kebangkrutan, kemudian merger, takeover, maupun perubahan rating obligasi. Yang mana intinya informasi akuntansi tersebut digunakan untuk menganalisis dan memprediksi peristiwa ekonomi yang akan terjadi seperti yang disebutkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam paradigma. Jadi pendekatan dalam paradigma ini terdapat 4. Yang pertama yaitu pendekatan perilaku, yang kedua pendekatan individual user, yang ketiga pendekatan pasar, dan yang terakhir yaitu pendekatan informasi ekonomi. Yang pertama yaitu pendekatan perilaku. Jadi pendekatan ini itu menekankan bahwa keputusan itu dipengaruhi oleh perilaku manusia. Dan informasi akuntansi itu harus relevan dengan perilaku penggunanya. Jadi keputusan itu tidak hanya dipengaruhi oleh angka saja, tetapi juga bagaimana perilaku penggunaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan individual user. Jadi pendekatan ini itu fokus pada respon individu terhadap informasi akuntansi dan kegunaan informasi tergantung bagaimana individu memprosesnya. Jadi pendekatan itu fokus pada respon tiap individu terhadap informasi akuntansi yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan pasar. Pendekatan ini tuh lebih untuk melihat reaksi pasar modal terhadap informasi akuntansi. Jadi informasi itu dianggap berguna jika mempengaruhi harga saham. Jadi melihat reaksi pasar secara keseluruhan. Kemudian terakhir yaitu pendekatan informasi ekonomi, yaitu pendekatan ini menganggap informasi sebagai komoditas ekonomi dan keputusan yang dilihat itu dari cost benefit atau manfaat versus biaya. Jadi, akuntansi itu dipandang sebagai penyedia informasi ekonomi untuk membantu yaitu metode. Baik, kesimpulan dari materi tersebut adalah teori akuntansi itu berkembang melalui berbagai paradigma yang menjelaskan peran dan fungsi akuntansi dalam praktik dan pengambilan keputusan. Paradigma antropologis atau induktif melihat akuntansi dari praktik yang ada, sedangkan paradigma laba menekankan pentingnya informasi yang mencerminkan kondisi ekonomi saat ini. Selain itu, paradigma kegunaan keputusan menilai informasi akuntansi dari bagi individu dan respon pasar, sementara paradigma ekonomi memandang informasi sebagai komoditas yang bernilai dalam pengambilan keputusan. Baik, kesimpulan dari materi tersebut adalah teori akuntansi itu berkembang melalui berbagai paradigma yang menjelaskan peran dan fungsi akuntansi dalam praktik dan pengambilan keputusan. Paradigma antropologis atau induktif melihat akuntansi dari praktik yang ada, mengenai kegunaan keputusan, pengambilan keputusan, dan juga perilaku pasar agregat maupun ini menekankan bahwa kegunaan informasi akuntansi dilihat dari respon pasar secara keseluruhan, bukan hanya individu. Artinya, informasi akuntansi dianggap berguna jika mempengaruhi harga pasar, seperti harga saham. Nah, di sini ada beberapa tokoh utama. Yang pertama ada Gonedes, dia itu mengembangkan konsep dari respon individu menjadi respon pasar agregat. Menurutnya, angka akuntansi memiliki nilai informasi jika tercermin dalam reaksi pasar. Lalu yang kedua ada Gonedes dan juga Dopuch, di mana mereka membuat kerangka teori untuk menilai berbagai metode akuntansi. Kesimpulannya apa? Jadi, analisis harga saham sudah cukup untuk menilai dampak metode akuntansi. Yang ketiga ada tokoh yaitu Beaver. Dia itu menekankan bahwa penting memahami hubungan antara data akuntansi dan perilaku pasar karena harga saham menentukan kekayaan investor dan mempengaruhi keputusan investasi. Pandangan dari hal ini yang pertama, fokus utamanya itu fokus ke respon pasar terhadap informasi akuntansi. Lalu kegunaan informasi akuntansi nantinya bisa dilihat dari bagaimana sih cara pasar itu bereaksi.
Lalu ada beberapa teori yang digunakan, di mana dasar teorinya adalah pasar modal, mulai dari pasar efisien, harga itu mencerminkan semua informasi. Lalu juga harga saham langsung merespon informasi baru. Contoh teorinya ada 4, yang pertama ada IMH atau Efficient Market Hypothesis, yang kedua ada Capital Asset Pricing Model, yang ketiga ada Arbitrage Pricing Theory, dan yang keempat adalah Option Pricing Theory. Lalu metode yang digunakan adalah market modal, event study, model valuasi, analisis hubungan laba, dan juga return. Kita sudah membahas dari sisi agregat. Kemudian sekarang kita akan membahas dari sisi individu. Berbeda dengan yang agregat, di mana paradigma ini berfokus pada individu sebagai pengguna informasi akuntansi. Tokoh utama yang meneliti yaitu William Bruns. Dia mengkaji bahwa bagaimana sih informasi akuntansi itu digunakan oleh individu dan juga kapan informasi tersebut bisa memengaruhi keputusan. Inti dari pandangannya adalah yang pertama, respon individu itu terhadap sebuah informasi akuntansi. Lalu, apa sih kegunaan informasi ini? Nantinya ditentukan dari perilaku manusia dalam mengambil keputusan. Teori yang digunakan adalah teori ilmu pelaku, di mana yang pertama ada perilaku kognitif, yaitu cara berpikir individu. Yang kedua, pengaruh budaya. Yang ketiga, efek informasi akuntansi. Lalu, cara manusia memproses sebuah informasi, dan juga teori partisipasi anggaran dan perilaku organisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, kuesioner, dan juga eksperimen. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke paradigma yang tidak kalah menarik dengan paradigma sebelumnya. Bahkan bisa dibilang paradigma ini tuh sangat relevan di era modern saat ini teman-teman, yakni paradigma informasi atau paradigma ekonomi. Jadi paradigma ini itu mengubah cara kita untuk memandang akuntansi itu bukan lagi sekedar pencatatan, tapi sebuah sistem yang menghasilkan informasi dan juga memiliki nilai ekonomis yang nyata. Jadi apa sih paradigma ekonomi itu? Jadi paradigma ekonomi itu merupakan sebuah peta berpikir itu sendiri teman-teman. Jadi paradigma ekonomi itu merupakan kerangka teoritis yang digunakan untuk memahami bagaimana sih suatu pasar itu dapat bekerja, kemudian bagaimana sih manusia itu berperilaku dalam pengambilan keputusannya, dan juga bagaimana sih sumber daya itu dapat didistribusikan secara efisien, seperti itu. Dan dalam konteks akuntansi lebih tepatnya, paradigma ini itu membawa satu pertanyaan yang cukup besar teman-teman, yakni apakah suatu informasi itu benar-benar bernilai bagi suatu pengambilan keputusan? Dan jawabannya itu nanti akan kita jelaskan pada pembahasan yang berikut. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan tokoh kunci yang meletakkan pondasi di paradigma ini, yakni Gerald Felten pada tahun 1968. Jadi dalam makalah perintisnya teman-teman, Felten ini membangun sebuah kerangka kerja untuk mengukur sesuatu yang sebelumnya itu sangat sulit untuk diukur, yaitu nilai informasi bagi seorang pengambil keputusan. Nah, Felten ini berargumen bahwa untuk menentukan seberapa berharga sebuah informasi, maka kita harus melihat 5 komponen utama ini. Yang pertama apa? Yang pertama ada tindakan. Kita kan pastikan suatu pengambil keputusan itu pasti memiliki sekumpulan pilihan tindakan kan dalam satu periode waktu. Misalnya nih, suatu perusahaan apakah akan memilih untuk berinvestasi, ataukah suatu perusahaan akan menahan kas atau melakukan ekspansi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah imbalan. Tindakan pasti menghasilkan imbalan yang bergantung pada peristiwa pada periode tersebut. Imbalan ini bukan semata-mata dari keputusan kita, tapi juga dari kondisi yang muncul di lapangan. Yang ketiga ada probabilistik. Nah, tidak ada kepastian dalam dunia bisnis, tapi Felten mengakui adanya suatu hubungan dalam probabilistik teman-teman, antara peristiwa yang di masa lalu dan juga peristiwa di masa depan. Artinya apa? Artinya informasi ini akan membantu kita untuk memperbaiki estimasi probabilistik itu demi keputusan di masa depan yang lebih baik. Kita masih dalam teori Felten ya. Jadi kita lanjut ke komponen berikutnya. Jadi komponen yang keempat itu Felten menjelaskan ada yang namanya komponen sinyal teman-teman. Jadi sinyal ini bisa berasal dari masa lalu maupun proyeksi di masa depan. Nah, sistem informasi termasuk laporan keuangan ya, itu termasuk sinyal dalam yang disebutkan dalam Felten ini.
Nah, tugas seorang akuntan teman-teman dalam pandangan Felton itu adalah memastikan bahwa sinyal-sinyal itu tetap akurat dan juga dapat dipercaya begitu. Kemudian komponen yang kelima atau komponen yang terakhir yang dijelaskan pada teori Felton ini adalah aturan dalam pengambilan keputusan. Jadi dari sinyal-sinyal tadi, seorang pengambil keputusan itu membutuhkan seperangkat aturan yang logis. Nah, aturan logis ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menentukan tindakan yang terbaik saat suatu kondisi tertentu. Oke teman-teman, jadi 10 tahun setelah teori Felton itu hadir teori baru yang diperkenalkan oleh Crandall pada tahun 1978 dengan visi yang lebih ambisius. Jadi jika Felton itu tadi membangun kerangkanya, maka Crandall di sini itu menciptakan sebuah pertanyaan baru teman-teman, yakni bagaimana kita itu bisa menjadikan sebuah paradigma informasi atau paradigma ekonomi ini itu menjadi arus utama dalam teori akuntansi seperti itu. Nah, Crandall itu mengusulkan pendekatan yang ia sebut sebagai ekonomi informasi terapan teman-teman. Ada sebuah teori yang lebih relevan, lebih aplikatif dan juga lebih maju dan lebih mampu menjawab implikasi dalam dunia nyata seperti itu. Nah, pendekatan ini itu bukan sekedar abstrak lagi, tapi Crandall itu merincikan dalam 5 komponen teman-teman. Yang pertama itu ada filter, yakni penyaring informasi yang masuk. Kemudian ada model atau representasi dari realita yang digunakan seperti itu. Dan juga ada saluran atau jalur penyampaian dari informasi seperti itu. Dan juga penerjemah, proses interpretasi sinyal menjadi yang lebih bermakna. Dan yang terakhir ada aturan pengambilan keputusan atau Crandall itu menjelaskan ada panduan untuk bertindak berdasarkan informasi yang kita terima seperti itu. Dengan kata lain, Crandall ini menyempurnakan gagasan-gagasan yang sudah dijelaskan pada teori Felton dan juga mengubahnya menjadi sistem yang benar-benar bisa diimplikasikan atau bisa diimplementasikan dalam praktik akuntansi. Nah, setelah kita mengetahui penjelasan tadi, sekarang kita bisa menarik benang merahnya teman-teman. Jadi apa sih sebenarnya inti dari paradigma informasi atau paradigma ekonomi ini dalam dunia akuntansi ya khususnya? Jawabannya adalah suatu prinsip fundamental atau prinsip dasar. Jadi informasi itu adalah komoditas ekonomi teman-teman. Nah, informasi ini bukan sekedar cuma angka yang terpaparkan atau tertampilkan dalam sebuah laporan keuangan, tapi informasi ini memiliki harga, memiliki juga daya untuk dibeli dan juga dapat dievaluasi seperti itu. Maka para penganut paradigma ini itu mengevaluasi informasi akuntansi untuk menggunakan kriteria seperti kriteria biaya manfaat atau seberapa besar sih biaya untuk menghasilkan informasi ini dan juga seberapa besar sih peningkatan kualitas yang akan dihasilkan seperti itu. Dan juga lebih jauh lagi teman-teman, paradigma ini tuh mengakui bahwa seorang pengambil keputusan itu tidak hidup dalam kepastian teman-teman. Mereka juga menghadapi sebuah proses atau tahapan ya. Misalnya yang pertama, sistem informasi itu kan menghasilkan sebuah sinyal ya, berbagai sinyal. Kemudian dengan mereka mengamati sinyal-sinyal tersebut, kemudian menyesuaikan probabilitas, lalu memilih tindakan yang terbaik dalam suatu kondisi tertentu. Jadi singkatnya, paradigma ini tuh menjawab pertanyaan mendasar dalam akuntansi, yakni apakah suatu laporan keuangan itu benar-benar bisa membantu seseorang untuk mengambil keputusan yang lebih baik seperti itu. Jika iya, maka informasi itu bernilai, dan jika tidak, maka harus terus kita evaluasi secara terus-menerus seperti itu. Baik, kesimpulan dari materi tersebut adalah teori akuntansi itu berkembang melalui berbagai paradigma yang menjelaskan peran dan fungsi akuntansi dalam praktik dan pengambilan keputusan. Paradigma antropologis atau induktif melihat akuntansi dari praktik yang ada, sedangkan paradigma laba menekankan pentingnya informasi yang mencerminkan kondisi ekonomi saat ini. Selain itu, paradigma kegunaan keputusan menilai informasi akuntansi dari bagi individu dan respon pasar, sementara paradigma ekonomi memandang informasi sebagai komoditas yang bernilai dalam pengambilan keputusan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.